Selamat siang Mas. Selamat siang Mas, silakan duduk. Baik. Ada yang bisa saya bantu? Begini, saya ingin mulai mempelajari bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Oh, baik Mas, saya bantu cari materi yang cocok untuk pemula. Sebelum itu, bolehkah saya bertanya terkait informasi pribadi Masnya? Oh, boleh Mas ya? Mulai dari nama? Nama saya Jamal. Oke. Umur Masnya berapa dan duduk di bangku kelas berapa? Saat ini umur saya 18 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 12. Seberapa sering Masnya berkunjung ke perpustakaan? Sebulan 2 kali sih. Oke. Biasanya apa tujuan utama Masnya berkunjung ke perpustakaan? Biasanya sih untuk ngerjain tugas sekolah. Oke. Apakah Masnya pernah menggunakan layanan referensi sebelumnya? Pernah, cuman jarang aja. Sebelumnya, Masnya kan mencari informasi ilmu dasar bahasa Inggris. Apakah Masnya memiliki pemahaman terkait ilmu tersebut? Enggak sih Mas, saya cuma taunya yes, yes, no, yes, yes, yes. Oke, baik. Untuk format filenya ini seperti apa? Kalau bisa sih video aja Mas. Oke. Apakah Masnya membutuhkan informasi ini secepatnya atau bisa ditunda? Bisa ditunda saja Mas, menyesuaikan keadaan Masnya saja. Baik, saya usahakan besok sudah dapat. Sebelum itu, bolehkah saya meminta nomor Masnya untuk kabar-kabar jika informasinya sudah saya dapatkan? Oh boleh Mas. Duduk. Jadi bagaimana Mas kemajuan informasi yang saya tanyakan kemarin? Oh, sejauh ini saya sudah mendapatkan sebuah video edukasi untuk pemula yang ingin memulai belajar bahasa Inggris. Ini videonya. Sebelum saya serahkan, izinkan saya menjelaskan analisis grab. Kepanjangannya yaitu currency, ringan, relevan, relevansi, authority, otoritas, akurasi, akurasi, dan purpose, tujuan. Dan untuk kekinian itu sendiri, video ini berjudul Belajar Bahasa Inggris Dasar Part of Speech Part 1 dan memiliki jutaan penonton. Meski tidak ditemukan tanggal unggah pasti, dalam jumlah terbuka petunjuk dari situs resmi Kampung Inggris menyebutkan bahwa pada tahun 2020 channel tersebut sudah meraih 100.000 subscriber dan pada tahun 2021 memperoleh penghargaan Gold Play Button. Dengan 1,4 juta penonton, dapat diasumsikan video ini diunggah beberapa tahun lalu. Namun materi part of speech adalah konsep dasar tata bahasa Inggris yang abadi. Seperti yang dijelaskan situs Kamus Inggris LC, mempelajari part of speech adalah dasar penting sebelum merangkai kalimat. Oleh karena itu, meskipun sudah beberapa tahun informasi berlalu, informasi dan video masih relevan dengan kaidah bahasa Inggris terkini. Untuk relevansi, topik part of speech sangat relevan bagi pemula yang ingin belajar bahasa Inggris karena ini adalah fondasi grammar dasar. Video ini ditujukan bagi belajar bahasa Inggris sesuai judulnya. Sumber independen menegaskan bahwa Kampung Inggris LC menyajikan materi yang mudah dipahami pemula. Misalnya, artikel tahun 2024 menulis channel ini menyediakan video belajar bahasa Inggris yang fokus pada dasar-dasar bahasa menggunakan penutur bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami bagi yang baru belajar. Kutipan ini menunjukkan bahwa konten video materi dasar bahasa Inggris sangat cocok dengan kebutuhan pemula. Dengan demikian, konten video ini relevan untuk
audiens yang mencari materi pengenalan grammar bahasa Inggris. Untuk otoritas, pembuat video ini adalah lembaga kursus bahasa Inggris yang terkemuka di Pare, Jawa Timur. Situs resmi menunjukkan bahwa Kampung Inggris AC adalah salah satu lembaga kursus bahasa Inggris terbaik di Kampung Inggris Pare. Registrasi ini digugat oleh otoritas kanal YouTube-nya hingga tahun 2021. Kanal ini mencapai 1 juta subscriber, menunjukkan kepercayaan luas komunitas. Fakta-fakta ini memperkuat otoritas membuat video konten. Materi video dijelaskan oleh lembaga pendidik berpengalaman, bukan oleh sumber anonim. Oleh karena itu, kredibilitas penjelasan dalam video relatif tinggi karena berasal dari institusi bahasa Inggris ternama. Untuk akurasi, isi video mengajarkan konsep part of speech yang merupakan pengetahuan grammar standar. Definisi dan contoh-contoh yang ditampilkan diperkirakan sesuai dengan literatur grammar resmi. Misalnya, sumber lain mendeskripsikan noun sebagai kata yang digunakan untuk mewakili orang, benda, hewan, gagasan, dan verb kata yang menunjukkan suatu tindakan oleh subjek. Ini sesuai dengan kategori yang umumnya diajarkan. Selain itu, menjelas bahwa kita harus mengetahui subjek, noun, predikat, objek noun, dan sebagainya saat menyusun kata juga tersandung dalam materi Kampung Inggrisasi. Semua ini menunjukkan bahwa informasi dalam video selaras dengan aturan grammar yang benar dan diverifikasi oleh sumber bahasa Inggris yang sahih. Dengan demikian, akurasi dalam konten dapat dipercaya karena mengacu pada definisi standar dalam tata bahasa. Untuk tujuannya, video ini adalah edukatif atau informatif. Sesuai judul dan gaya kontennya, video ini menyajikan pelajaran grammar untuk pemula, bukan untuk menghibur atau mempromosikan produk secara terselubung. Nanti jika boleh saya bertanya? Boleh, silakan dulu. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mencari informasi mengenai budidaya sayuran organik, Mbak. Oh iya, Mbak. Saya bisa membantu, Mbak. Tapi pertama-tama boleh nggak, Mbak, saya membantu Mbak supaya pencariannya lebih spesifik. Untuk pertama-tama, Mbak, saya boleh menanyakan tentang nama Mbak nanti siapa? Oh, baik. Nama saya Asma Fajar, Mbak. Oh iya, Mbak Asma. Kalau boleh tahu, Mbak Asma untuk usianya berapa tahun ya? Untuk usia sih sekarang saya menuju 22 tahun ya, Mbak ya. Oh, baik, Mbak. Maaf sekali, Mbak, kalau agak personal ya, Mbak. Untuk Mbak sekarang ini profesinya bekerja di bidang apa ya, Mbak? Atau Mbak masih pelajar? Masih seperti itu, Pak? Kebetulan saya warga asli sini, Mbak, dan saya ingin melatih bagaimana caranya untuk membudidayakan tanaman sayuran begitu, Mbak. Baik, Mbak Asma. Seberapa sering sih Mbak Asma mengunjungi perpustakaan ini? Kunjungan ke perpustakaan itu saya masih jarang, Mbak. Oh, masih jarang-jarang ya Mbak ke perpustakaan ini. Kalaupun Mbak berkunjung ke perpustakaan ini, buku apa yang Mbak sering cari di sini atau Mbak baca di sini? Kalau ke perpus saya cuma baca novel sih, Mbak. Begitu ya Mbak, cari novel ya. Kalau tentang layanan referensi nih Mbak Asma sendiri pernah dengar belum tentang layanan referensi itu apa? Layanan referensi ya, Mbak? Oh, kalau itu saya baru dengar kali ini itu, Mbak. Oh, Mbak, saya belum tahu ya Mbak tentang layanan referensi ini. Untuk topik yang Mbak sendiri mau cari di perpustakaan ini menyangkut tentang pemanfaatan layanan referensi nih Mbak. Jadi pertama-tama nih Mbak, saya akan membantu Mbak Asma untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya Mbak. Untuk pertanyaan nomor pertama ini mengenai topik apa yang Mbak Asma ini cari ataupun informasi apa yang Mbak Asma cari di sini? Untuk saat ini topik yang saya cari itu tentang perkebunan, Mbak. Tentang perkebunan ya Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, spesifikasinya perkebunan itu mau di tanaman ataupun rempah-rempah gitu Mbak? Maksudnya perkebunan bidang apa ya Mbak? Saat ini saya sedang mencari tahu untuk budidaya sayur organik, Mbak. Kalau untuk sebelumnya, apakah Mbak pernah men-search di itu Mbak, di Google ataupun di media apapun tentang budidaya sayuran itu sebelumnya Mbak? Kalau mencari di internet saya pernah, Mbak, cuma itu hanya secara umum saja. Oh ya, baik Mbak. Karena Mbak sudah sudah mencari seperti Google ataupun di media secara umum, maka saya ingin bertanya nih Mbak, untuk informasi yang Mbak cari ini mau format apa ya Mbak? Seperti mau dicarikan jurnal kah
ataukah video ataupun dalam bentuk lainnya Mbak gitu. Menurut saya kalau tentang langkah-langkah itu lebih mudah dipahami kalau dengan video, begitu Mbak. Mbak kan Mbak pernah mencari informasi yang sebelumnya di Google itu. Menurut Mbak itu apakah sudah membantu? Ataukah menurut Mbak ini informasi yang Mbak cari itu sudah cukupkah? Ataukah Mbak pernah merasakan ragu sehingga pada hari setelahnya ataupun pada hari berikut-berikutnya Mbak memastikan lagi dengan penelusuran yang sama untuk memastikan informasi yang Mbak cari itu relevan gitu? Terkadang untuk pencarian yang di awal itu masih kurang Mbak untuk informasinya, jadi saya lebih lanjut untuk mencarinya. Untuk informasi yang Mbak mau cari ini, apakah perlu saya carikan dengan secepatnya ataupun bisa ditunda terlebih dahulu Mbak? Saya butuhnya cepat sih Mbak, karena saya juga ingin cepat untuk melakukan langkah-langkah yang terdapat dalam video tersebut. Terima kasih Mbak Asma sudah mempercayakan pencarian informasi yang Mbak cari itu di perpustakaan ini. Sehingga karena Mbak Asma ini membutuhkan informasi yang didapatkan secepat mungkin, maka kami akan berusaha akan mendapatkan informasi tersebut dengan cepat dalam waktu yang singkat untuk menghubungi Mbak Asma dalam memberikan informasi bahwa informasi tersebut sudah kami dapatkan. Bolehkah kami meminta nomor WhatsApp ataupun nomor HP yang Mbak Asma punya untuk menghubunginya Mbak Asma? Baik Mbak, ini nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Kak, selamat siang. Selamat siang Kak. Oh ya Kakak yang kemarin meminta informasi kepada rekan saya ya. Mohon maaf sebelumnya Kak, rekan saya saat ini sedang tidak bertugas. Jadi saya akan menggantikan untuk menjelaskan informasi kepada Kakak. Apakah boleh? Oh iya Kak, apa-apa boleh silahkan. Baik, sebelumnya kemarin Kakak meminta preferensi format dengan video ya Kak. Dan sudah saya carikan di platform YouTube dengan menceritakan pekarangan rumah di Taman Organik. Ini sudah sesuai ya Kak sama yang Kakak inginkan kemarin, yaitu sayur organik. Baik Kak, sebelumnya untuk menilai keabsahan informasi ini, kami telah melakukan evaluasi CRAHP Kak dengan video maksimalkan pekarangan rumah dengan tanam sayur organik yang diupload oleh channel Bumiku 1. Evaluasi CRAHP sendiri itu merupakan singkatan dari C untuk currency atau kekinian, R relevance atau relevansi, A authority atau otoritas, selanjutnya akurasi atau akurasi, dan yang terakhir P untuk purpose dan tujuan. Baik, untuk aspek yang pertama yaitu currency atau kekinian ya Kak. Video ini diunggah pada tanggal 19 April 2020 yang lalu dan sangat baru dan sesuai dengan apa yang Kakak inginkan, yaitu sayur organik. Masih sangat relevan dan up to date untuk masyarakat umum seperti Kakak yang ingin memulai menanam sayur organik di pekarangan rumah. Untuk aspek yang kedua yaitu relevance atau relevansi, topik video ini sudah sangat sesuai dengan apa yang Kakak inginkan, yaitu sayur organik. Topiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum saat ini ya Kak, dan juga sudah memberikan gambaran yang praktis dan inspiratif dan mudah dipahami oleh pemula. Untuk 3 aspek yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya Kak. Jika saya di sini melanjutkan mengenai evaluasi CRAHP yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, untuk aspek yang selanjutnya yaitu authority atau otoritas. Video ini dibuat oleh channel YouTube Bumiku 1 yang ditayangkan di saluran TV lokal, yaitu DAAI TV, stasiun TV yang biasanya menayangkan konten-konten edukatif dan bermanfaat. Dan untuk aspek selanjutnya yaitu aspek akurasi. Dalam video ini informasi yang disajikan berdasarkan pengalaman yang Kakak. Jadi dalam video ini merupakan
langsung sehingga segala proses dalam video ini sesuai dengan prinsip pertanian organik. Dan untuk aspek selanjutnya yaitu purpose atau tujuan dalam video ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayur organik untuk menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Nah, untuk video yang sudah saya berikan tadi dan juga CRAP yang sudah saya jelaskan tadi, kakak memiliki pertanyaan Kak? Sejauh ini tidak ada sih Kak, dan terima kasih atas bantuannya Kak. Baik Kak, terima kasih kembali. Silakan berkunjung lagi nantinya. Selamat siang Kak, boleh saya tahu nama Anda? dari sehingga informasinya masih ya Allah. Apa sih Pia? Pause. Mulai. Nah, Ini lagi. harus merekam. Oh iya. No place